Halo semua, balik lagi bersama aku Wega yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Karena algoritma YouTube yang menuntut saya untuk mengupload video minimal 1 kali 1 minggu atau seminggu sekali, jadi terpaksa saya ngebahas sesuatu pembahasan yang ringan-ringan aja. Maka saya putuskan untuk membuat konten resi atau review singkat. Di samping itu saya juga sedang berada pada proses pembuatan naskah alur cerita yang dimana naskahnya tuh panjang banget, dan karena panjang jadi proses pembuatannya agak lama. Meskipun juga nggak ada yang nungguin sih. Anyway, di kesempatan kali ini saya akan mereview secara singkat mengenai anime yang berjudul Kaguya-sama wa Kokurasetai. Ini cuman review sederhana aja, jadi bagi yang nggak pengen nonton ya silahkan hemat kuota kalian. Oke, saya kasih intro terlebih dahulu ya. Punya pulsa banyak, tukerin aja jadi uang. Enkepai, solusi kebutuhan di dunia maya. Sebuah kisah romansa atau romantis mungkin adalah sebuah genre yang paling diminati oleh banyak orang. Karena kisah romansa sangatlah relate dengan kehidupan di dunia nyata, terutama seseorang yang masih bersekolah. Saya sendiri pernah membahas tentang rekomendasi anime NTR dan juga rekomendasi anime sampai menikah. Buat yang belum nonton, silahkan tonton terlebih dahulu. Nanti juga boleh sih. Yang membuat anime ini berbeda dari kisah anime romansa lainnya, yakni unsur komedi sekaligus bagaimana cara si karakter utama ini dalam menghadapi lawan jenisnya. Bisa dibilang, karakter utama ini sangatlah overpower. Kalau hanya melihat satu karakter utama yang overpower kan udah biasa lah ya. Lalu bagaimana jadinya jika terdapat dua karakter utama yang dimana sama-sama overpower saling bertarung satu sama lain? Bukan overpower karena kekuatan magic atau hal gelut loh ya, namun overpower dalam segi kepintaran, strategi, dan juga taktik. Perkenalkan, anime ini berjudul Kaguya-sama wa Kokurasetai. Ya mungkin udah pada tahu lah ya anime ini, cuman mari kita merefresh dan mengingat kembali anime Kaguya-sama. Cerita berpusat kepada tokoh utama laki-laki yang bernama Shirogane Miyuki. Dirinya menyandang sebagai ketua OSIS pada sebuah sekolahan elit, di mana pada sekolahan tersebut ya isinya adalah orang-orang kaya dan juga pintar. Sekaligus terdapat tokoh utama perempuan yang bernama Shinomiya Kaguya. Kaguya ini adalah wakil ketua OSIS sekaligus merupakan penerus keluarga Shinomiya. Secara singkat, keluarga Shinomiya ini adalah sebuah keluarga yang paling kaya raya di negara Jepang. Nah, mereka berdua ini atau Shirogane Miyuki dan juga Shinomiya Kaguya masing-masing memiliki harga diri yang sangat tinggi. Jadi, meskipun sebenarnya mereka sama-sama suka, mereka lebih memilih untuk tidak menyatakan perasaannya atau perasaan cinta. Karena terdapat sebuah istilah, barang siapa yang menyatakan cinta pertama kali itu akan dianggap kalah. Kalau dalam bahasa Inggris, anime ini berjudul Kaguya-sama Love is War. Atau dalam bahasa Indonesia sih intinya adalah perang cinta atau cinta adalah perang. Kebanyakan kejadian yang ada di anime ini berlatar tempat pada ruangan OSIS. Karena ya mereka ini basicnya adalah anggota OSIS. Berbicara mengenai anggota OSIS, saya akan memperkenalkan semua tokoh atau karakter yang ada di dalamnya. Yang pertama ada Shirogane Miyuki. Seperti yang saya bilang tadi bahwa ia merupakan main karakter atau tokoh utama pada anime ini. Sekaligus dirinya menjadi ketua OSIS pada suatu sekolahan elit. Shirogane Miyuki ini digambarkan sebagai orang yang bijaksana, tenang, sekaligus tegas. Namun sifat tersebut hanya berlaku di depan publik saja. Kalau di ruangan OSIS tuh udah beda lagi, udah beda cerita. Selain itu dia juga berhasil menempati ranking 1 atau posisi pertama pada sekolahan elit tersebut. Bahkan kalau masalah kepintaran, Shirogane Miyuki ini tidaklah terkalahkan. Dilanjut dengan karakter utama wanita atau yang biasa kita sebut sebagai main heroine yang bernama Shinomiya Kaguya. Ia digambarkan dengan kepribadian yang sangat cuek, judes, kejam, sekaligus suka merendahkan orang lain. Meskipun ya merendahkan orang lainnya tuh cuman di dalam hati, kalau di depan publik ya biasa aja. Selain kaya dan juga cantik, ia merupakan murid paling pintar setelah Shirogane Miyuki, atau lebih gampangnya menempati ranking kedua di sekolahan elit tersebut. Shinomiya sekaligus Shirogane ini sangatlah dikagumi oleh semua murid yang ada pada sekolahan elit itu, dikarenakan mereka berdua ini sangatlah berwibawa di depan banyak orang.
Selanjutnya ada karakter wanita yang sempat viral beberapa tahun lalu karena dance-nya. Siapa lagi kalau bukan Fujiwara Chika. Nah, karakter ini digambarkan sebagai seseorang yang selalu ceria, bahagia, dan tetap baik-baik saja. Dia merupakan orang yang selalu membantu orang lain ketika sedang kesulitan. Dan juga bisa dibilang bahwa Fujiwara Chika ini merupakan anak sosial yang dimana sangat mudah sekali untuk bergaul dengan siapa saja. Yang terakhir ada karakter yang bernama Ishigami Yu. Dia merupakan seseorang di mana memiliki masa lalu yang sangat-sangat kelam, di mana dirinya dibenci oleh hampir seluruh orang yang ada di sekolahannya. Ini dulu loh ya masa lalunya. Dan juga dicap sangatlah buruk oleh semua orang. Lah, emangnya ada apa? Secara singkat cerita sih, dirinya di masa lalu ingin ngebantu orang, ternyata orang yang dibantu bukannya berterima kasih, malah ikut menyerang Ishigami Yu. Intinya sih mereka itu tuh sebenarnya salah paham, jadinya menyebabkan Ishigami dicap buruk oleh semua orang. Untuk kronologi lebih lengkapnya, kalian bisa menonton animenya atau akan saya buatkan alur cerita Kaguya-sama besoknya nggak tahu kapan tapi. Namun meskipun begitu, dia merupakan anggota OSIS di sekolahan elit, di mana setiap anggota OSIS ini pasti memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Dalam masalah finansial atau urusan keuangan, Ishigami Yu adalah orang yang paling pintar dalam masalah itu. Karena ia merupakan anak dari pemilik perusahaan mainan, di mana tugasnya ya tak lain dan tak bukan pasti berurusan dengan duit atau finansial. Well, inti cerita dari anime ini adalah pertempuran antara Shinomiya Kaguya dan juga Shirogane Miyuki, di mana masing-masing pihak menggunakan segala cara, taktik, dan strategi untuk memaksa lawannya agar menyatakan perasaan cinta. Yaitu tadi, barang siapa yang menyatakan perasaannya, maka dirinya akan kalah. Karena mereka berdua memiliki harga diri yang sangat tinggi atau gengsi, jadinya yang gak ada yang menyatakan perasaan meskipun ya sama-sama suka. Nah, karena nggak pengen menyatakan perasaan ke lawan jenisnya, jadinya mereka menggunakan segala cara agar lawan jenisnya ini menyatakan perasaan cinta ke dirinya. Bingung nggak tuh? Ya, intinya seperti itulah. Untuk masalah hiburan atau komedi, banyak sekali scene yang bisa bikin kamu nggak habis, seperti kata Pak Ruslan. Intinya sangat cocok untuk ditonton, dimana kalian ingin nyari anime yang nggak bikin emosi, nggak bikin mikir berkali-kali, sekaligus pengen nyari hiburan tanpa harus mikir tapi tetap bisa menghibur. Ya, Kaguya-sama adalah jawabannya. Berbicara soal komedi, jika kalian nyari anime dengan banyak unsur komedinya yang bisa bikin nggak habis, kalian bisa nonton anime dengan judul Asobi Asobase dan juga Saiki Kuso. Karena di sana tingkat komedinya jauh lebih banyak daripada anime ini. Kaguya-sama terdiri dari 2 season, di mana setiap seasonnya terdapat 12 episode. Rating anime ini berada di angka 8 ke atas pada My Anime List, baik season 1 maupun season keduanya. Jadi bisa disimpulkan bahwa banyak orang yang suka dengan anime Kaguya-sama wa Kokurasetai. Karena videonya udah panjang, maka saya akhiri sampai di sini saja. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya, stay kerat and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.